Bapak, saatnya kami buka hati dan hidup kami buat apa yang menjadi kebenaran firman. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Allah. Nyatakanlah apa yang menjadi kerinduan hatimu bagi setiap kami. Singkapkanlah apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami mengerti betul apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebelum Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, kami tahu apa yang menjadi bagian kami untuk kami boleh melakukannya. Hamba-Mu terbatas ini ya Bapak, urapilah, berkatilah. Bahkan setiap kami pagi hari ini dimanapun kami ada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang tidak mengerti menjadi mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, shalom, selamat pagi. Apa kabar? Tentunya menjadi sukacita dalam kehidupan kita, ya, dimana kita akhirnya boleh melalui hari demi hari dalam setiap minggunya, ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang saya percaya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita setiap pagi, ya. Sehingga kita setiap kali memasuki hari lepas hari dalam kehidupan kita nggak sendirian. Ada Tuhan kok, gitu ya kan. Selain tentunya Bapak Ibu Saudara yang setiap pagi terus hadir di dalam kebersamaan live Facebook ini, ya. Dan saya berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara, kiranya kebersamaan kita itu selalu membawa setiap kita untuk semakin lebih lagi, ya, lebih lagi mengasihi Tuhan, cinta akan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, ya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini sebelum kita boleh melanjutkan atau memulai apa yang menjadi renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya mau menyapa dulu setiap pagi nih, ya, karena saya senang sekali bisa menyapa setiap Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Oma Frida, selamat pagi Oma. Ya, apa kabar? Sehat selalu ya Oma ya. Biarlah kiranya anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan terus menyertai dalam kehidupan Oma dan juga Opa Niko dan seluruh keluarga yang ada, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini juga saya menyapa Ibu Lydia Agnes, ya. Puji Tuhan. Shalom Ibu. Puji Tuhan, ya. Semangat terus Ibu, ya, dalam berjuang pokoknya, ya. Luar biasa, berkat Tuhan itu selalu baru, ya. Berapa hal yang sudah boleh Ibu dapatkan sebagai dagang pada kemarin. Nah, percaya hari ini pun juga menjadi berkat Tuhan yang luar biasa, ya. Dan juga pagi hari ini saya menyapa Ibu Neni, ya. Selamat pagi Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Sama dengan Ibu Lydia Agnes nih, ya. Sama-sama jualan, berdagang makanan, ya. Diberkati Tuhan lah, ya, sepanjang hari ini. Haleluya. Selanjutnya juga saya menyapa hambanya Pak Ong. Shalom Pak Ong. Puji Tuhan. Selamat pagi hambanya, ya. Puji Tuhan. Haleluya, ya. Lalu juga ada hambanya Pak Arnold Oleh. Shalom, selamat pagi Pak. Sehat selalu ya Pak, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan juga hambanya nih di Tobelo, ya, Pak Jones Paskali. Shalom Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Sehat selalu ya Pak, ya. Salam buat keluarga yang ada di Maluku sana, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Begitupun juga pagi hari ini saya menyapa Ibu Marta Jami. Shalom Ibu. Puji Tuhan. Sehat selalu, ya. Haleluya, ya. Ngomong-ngomong cucu udah berapa? Udah banyak ya cucunya, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu juga saya menyapa pagi hari ini buat Ibu Ineke Setiawan. Shalom Ibu. Puji Tuhan, ya. Sehat selalu, ya. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini juga saya menyapa, ya, Ibu Nike, ya. Ibu Nike Sesuati. Puji Tuhan. Yuk terus kita dukung doa, ya, buat Ibu Nike, Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap doa-doa Bapak Ibu Saudara, ya. Ibu Nike ini ada gangguan kesehatan, ya kan. Dan kita berdoa terus dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Nike sehat selalu, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Juga pagi hari ini ada Ibu Hana Setiawan, ya. Shalom Ibu. Puji Tuhan. Ibu Hana ini setia, ya. Puji Tuhan. Selamat pagi Ibu. Salam buat keluarga. Haleluya. Lalu juga pagi hari ini ada orang jauh, ya, Ibu Maria yang ada di Kamboja, ya. Shalom Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan juga bersama saat ini juga ada Ibu Grace, ya. Ibu Grace, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ibu udah sehat? Kemarin ada gangguan kesehatan sedikit, ya. Puji Tuhan. Sehat selalu dalam nama Tuhan Yesus, ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan dalam kesempatan pagi hari ini juga ada Ibu Susianti, ya. Ada Ibu Helen. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Haleluya, ya.
Dan pada kesempatan pagi hari ini kita mau membahas tentang hal-hal apa sih yang menghambat ya, atau yang menghalangi Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan sebelum kita mengerjakannya ya. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, kita tahu bahwa sebenarnya bukan Tuhan tidak sanggup untuk melakukan apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anaknya ya. Tetapi ada bagian di mana bagian kita yang harus lebih dahulu melakukannya sebelum Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Nah, inilah kadangkala yang kurang dipahami dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan, sehingga di dalam tuntutannya, dalam permohonannya, dalam permintaannya, kadangkala dia meminta kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menolongnya, Tuhan tidak menjawabnya. Sebagaimana dalam episode sebelumnya, dalam pembahasan sebelumnya, saya mengatakan bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu, bukan telinga Tuhan tidak mendengar apa yang menjadi doa-doa permohonanmu, tetapi yang menjadi penghalang antara engkau dengan Allahmu adalah segala kejahatanmu dan segala dosa-dosamu. Nah, inilah hal yang kadang-kala tanpa kita sadari ya kan, kita berpikir seolah-olah kalau saya sudah Kristen, kalau saya sudah menjadi pengikut Kristus, maka suka-sukanya saya untuk saya meminta, untuk saya memohon. Kenapa? Karena kita berpikirnya, toh saya kan sudah menjadi pengikut Kristus. Nah, ini yang kadang-kala kita seringkali tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting gitu loh. Yang ada akhirnya apa? Kita kecewa, kita berdoa kita nggak didengar Tuhan, kita seolah-olah kok kayaknya Tuhan tidak mau menjawab apa yang menjadi pergumulan-pergumulan saya. Betul, walaupun ada hal di mana Tuhan melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada kalanya Tuhan menjawab tidak, ada kalanya Tuhan menjawab iya. Saya tidak sedang membahas dalam posisi itu, tetapi saya sedang mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bahwa ada hal yang kadangkala menjadi hambatan seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ada hal-hal di mana akhirnya kita tahu bahwa sesungguhnya bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong. Sesungguhnya bukan telinga Tuhan tidak mendengar apa yang menjadi seru dan doa-doamu. Tetapi yang menjadi penghalang adalah segala dosa dan kejahatanmu. Nah, ini yang akan kita lihat ya. Makanya kalau kita mengacu kepada Kolose pasal yang ketiga ya, pada ayat yang ke-23, makanya dikatakan demikian bahwa dalam Kolose pasal yang ketiga ya, atau mulai dari ayat 22 deh. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Haleluya. Ya, ini adalah hal yang juga perlu untuk kita pahami di dalam pemahaman kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa ada bagian di dalam kehidupan kita di mana kalau tidak kita lakukan bagian tersebut, maka Tuhan tidak akan melakukan bagiannya. Karena Alkitab berkata kok bahwa Tuhan tidak memandang orang. Siapapun orangnya, siapapun yang dikatakan sebagai hamba Tuhannya, kalau dalam kehidupannya masih ada hambatan-hambatan di mana dia tidak melakukan hal-hal yang diminta Tuhan untuk dia lakukan,
maka Tuhan tidak akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Haleluya. Nah, hal apa yang bisa kita pelajari pagi hari ini? Yang pertama, ayo kita melihatnya ya. Di dalam Matius pasal yang ke-6, dalam Matius pasal yang ke-6, pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Mari kita lihat ya, hal-hal apa yang Tuhan tidak akan lakukan sebelum kita melakukannya ya. Matius pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, inilah hal yang pertama yang bisa kita lihat, sebagaimana firman Allah berkata bahwa kalau kita tidak melakukan mengampuni orang lain, jangan berpikir Tuhan akan mengampuni kita. Ayat ini jelas, itu yang saya katakan. Kalau kita tidak memulainya, Tuhan tidak akan melakukannya. Jelas kok ayatnya bilang. Jadi kalau kita mengampuni, maka Bapa di surga pun akan mengampuni. Lihat kan urutannya. Bukan dari Bapa dulu yang mengampuni kita, lalu kita diminta untuk ampuni orang itu. Tidak. Sehingga ayat ini berkata apa? Ayat yang ke-15 dari Matius 6. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mungkin kita membenci atau mungkin kita terluka oleh satu orang, lalu di dalamnya Alkitab bilang loh, bukan Tuhan akan mengampuni, tidak akan mengampuni kita dengan dosa kepada satu orang ini. Kesalahanmu, kesalahan kita dalam kehidupan kita. Makanya coba lihat, orang kalau hidupnya selalu menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian, menyimpan apa yang menjadi kemarahan dalam kehidupannya, lihat hidupnya. Dan bukan hanya sampai di dalam dunia saja ia tidak diampuni, di masa kemudian. Jangan berpikir untuk keselamatan lah. Alkitab yang bilang loh, kalau Bapa tidak mengampuni, masa sih Bapa yang punya surga lalu bilang, kamu boleh masuk, tapi sebenarnya saya nggak mengampuni kamu. Mana ada? Mana ada? Nggak mungkin. Nah, ini yang saya mau bilang, hambatan-hambatan ini yang kadang-kala kita tidak lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak beresin dalam diri kita. Lalu kita berharap masuk surga. Ayatnya bilang tegas kok. Kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Coba kita logika sederhananya, bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau sementara Bapa tidak mengampuni kita? Kan gak mungkin. Nah, itu yang saya katakan, kalau kita tidak mulai dengan mengampuni, maka kita tidak akan pernah melihat apa yang menjadi kebaikan Tuhan, jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Enggak. Itu sebabnya langkah apa yang harus kita lakukan, ya? Berarti di sini ada hal-hal. Yang pertama, belajarlah untuk mengampuni kesalahan orang lain, ya. Kalau kita mau menerima pengampunan. Yang kedua selanjutnya, belajar untuk melupakan kesalahan orang lain. Ya. Jadi dalam prinsipnya, to forgive is to forget. Ya, jadi bukan hanya bicara tentang mengampuni, tapi belajar untuk melupakan. Nah, ini adalah hal-hal yang harusnya kita lakukan sebagai langkah-langkah untuk kita dapat diampuni oleh Bapa kita di surga. Langkah ketiga di dalam hal kita mengampuni orang lain itu apa? Mulai belajar, pergilah berdamai dengan orang tersebut. Ya. Waktu kita mulai belajar untuk berdamai, belum tentu kita akan diterima dalam sikap kita, dalam ketulusan hati kita. Saya mau katakan, hal yang sudah kita lakukan ini, yang menilai, yang menjadi ukuran itu bukan orang tersebut.
Artinya orang yang kita mau ajak berdamai, artinya orang yang kita ampuni, kalau dia masih juga tidak bisa mengampuni kita, yang penting langkah ini sudah kita lakukan di mana Bapa kita di surga mengampuni kita. Jadi jangan kita berpikir bahwa kok dia nggak ngampunin saya sih, nggak maafin saya, terus saya nggak diampunin Bapak dong. No, ayatnya jelas bilang ya, bahwa kalau kita mengampuni mulainya dari mana? Dari diri kita. Jadi kita tidak menjadikan ukuran orang tersebut. Kan masing-masing orang berbeda dengan karakteristiknya, dengan sifat-sifatnya. Ada yang orangnya itu dendam, ada orangnya itu yang cepat tersinggung, ada orang yang sifatnya itu selalu menyimpan kesalahan orang. Dan ini bukan cuma sama orang, ini sama pasangan hidupnya. Bisa begitu. Ma, minta maaf ya Ma. Kamu minta maaf terus sama saya. Kamu ingat nggak tahun 2001? Udah berapa puluh tahun. Kamu pernah menyakiti hal yang sama. Kamu pernah melukai hati saya tuh. Kamu ingat nggak tahun 2007 kamu lakukan hal yang sama. Saya ingat betul hari Rabu malam tuh. Ini yang saya nggak bisa lupakan. Apa pasangan hidupnya aja dia nggak bisa lupakan, ya kan? Gimana Alkitab udah bilang kok, kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di surga juga tidak akan mengampunimu. Ini ayat yang tertulis dulu. Letterlock lo langsung. Mau kita tafsirkan apa lagi? Jelas. Ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara belajar. Bagaimana langkahnya? Belajar untuk mengampuni, belajar untuk melupakan, belajar untuk berdamai. Nah, masalahnya orang tersebut mau atau tidak untuk menerima damai dari kita ataupun juga ungkapan hati kita untuk mengampuni, ya kan? Lalu orang tersebut tidak mau, nggak apa-apa. Ini langkah pertama. Supaya apa? Supaya Bapamu di surga mengampuni kamu. Ya, jadi nggak bisa kita dulu langsung ke Tuhan, tolong saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kalau Tuhan ampuni saya, nanti saya akan ampuni di orang itu. Nggak bisa. Ada bagian di mana kita yang harus lebih dahulu melakukannya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi itu hal yang pertama. Oke. Yang kedua, selanjutnya, dalam Matius pasal yang ke-10, kita lihat ya, ada bagian di mana kita harus melakukannya lebih dahulu, baru nanti Tuhan melakukan bagiannya. Matius pasal yang ke-10, pada ayat yang ke-32, apa yang dikatakan di situ? Oke, kita akan melihat hal-hal di mana dikatakan apa? Di dalam Matius pasal yang ke-10 ya, kita lihat ya. Oke, sebentar ya, besar ya. Dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 32 dikatakan demikian. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, bahwa ada bagian di mana kita harus melakukannya, yaitu apa? Mengakui Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita menyangkalnya, Bapa di surga juga menyangkal, Tuhan Yesus juga menyangkal. Nah, ini yang saya mau katakan. Ada banyak kita seringkali nggak enak dilihat orang berdoa, kita nggak berani. Di restoran kah? Atau di tempat-tempat yang terlihat oleh beberapa orang atau banyak orang, nggak berani kita berdoa. Kadangkala hal-hal yang seperti ini yang kadangkala tidak bisa kita kita tidak bisa menerima berkat dari Tuhan. Kenapa? Karena kita menyangkali Kristus kok. Saya paling senang kalau saya itu disuruh doa makan untuk upacara untuk resepsi pernikahan, ya. Namanya resepsi pernikahan kan dari pasangan pengantin ini kan dari berbagai kalangan, bahkan yang non-Kristen pun banyak. Ya, dari cara berpakaiannya saya tahu bahwa dia non-Kristen.
Nah lalu dipanggillah saya, Pak Pendeta, kan jelas dong Pak Pendeta Alfredo, pimpin doa makan. Oh di situ saya harus berdoa menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan mereka pun tahu, gitu. Tetapi ada kalanya ya. Saya beberapa kali hal ini saya alami ya, dulu sebelum pandemi ya. Saya makan di dalam acara menuju ke satu tempat di mana saya harus pimpin retreat ya. Lalu saya masuk ke sebuah rumah makan. Dan di situ saya memesan makanan, lalu saya berdoa. Ya. Berdoa aja memang namanya kita berdoa bukan untuk dilihat orang, mau kita bersyukur karena kita sudah diberkati Tuhan dengan makanan yang ada. Saya berdoa. Setelah saya berdoa, amin, saya makan. Tiba-tiba ada orang ya yang senyum sama saya. Lalu mulai sesudah itu saya senyum. Akhirnya udah saya makan, selesai itu saya mau bayar, udah dibayarin sama orang tersebut. Kenapa? Karena mungkin dia melihat saya sebagai seorang Kristen gitu loh. Lepas dia tahu saya pendeta atau bukan, tetapi itu yang terjadi. Nah bayangin tuh Tuhan, artinya gini, bukan saya mau mengambil untung dengan hal itu, bukan itu tujuan kita. Tetapi ada saja cara Tuhan. Ketika orang-orang, ya kan ini satu restoran yang memang artinya orang tahu non Kristen lah. Tapi saya makan di sini, saya berdoa, gitu loh. Saya tunjukkan bahwa saya Kristen kok. Bukannya saya mau bilang saya Kristennya, tapi saya ini sebagai orang Kristen, saya bersyukur kalau ada berkat Tuhan. Makanya saya berdoa untuk mata, ya udah saya berdoa, Tuhan terima kasih buat makanan ini. Dan ada orang yang melihat itu. Dan ketika orang melihat itu, tidak lalu dibilang, wah kamu udah tahu ini restoran non-Kristen, kamu berdoa lagi. Nggak ada yang begitu. Nggak ada yang begitu. Di Indonesia nggak ada yang begitu. Makanya itu yang saya bilang, kalau engkau tidak mengakui aku di hadapan orang, maka aku pun tidak akan mengakuimu di dalam surga. Nah ini yang saya mau bilang, berapa banyak kita seringkali tidak berani loh. Contoh ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang punya usaha. Kenapa sih gitu loh? Kenapa sih gitu kalau memang ada karyawan, lo karyawannya tahu nggak kita Kristen? Harusnya tahu dong, tahu. Nah kalau mereka tahu kita Kristen sebagai pemimpin dalam usaha, emangnya kenapa? Kalau kita berdoa, Tuhan terima kasih buat hari ini saya mau buka toko, hari ini saya mau buka usaha, dan kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha toko saya dalam kesempatan hari ini. Kita tidak sedang mengkristenisasi, tapi kita sedang bersyukur untuk usaha toko, dagang, apapun yang kita kerjakan di mana ada karyawan-karyawan yang non-Kristen. Silakan mereka berdoa seturut dengan apa yang menjadi iman percaya mereka. Tetapi kita sebagai yang memiliki usaha, sebagai owner, sebagai yang menjadi pemimpin, kita dong yang berdoa sesuai dengan iman kita. Ini kan kadang-kala kan enggak. Kita bilang, ayo mari kita berdoa masing-masing sesuai dengan iman percayanya. Kitanya doa enggak? Enggak. Bagaimana Tuhan mau mengakui kita di hadapan Bapa di surga? Kalau akhirnya kita sendiri malu. Kenapa kita tidak sedang membabi buta lalu berkata, Tuhan Yesus, waktu kita makan di restoran, Tuhan Yesus terima kasih buat makanan ini. Prok aja ada ayam terlempar di muka kita. Lu doa-doa tapi terlalu keras banget. Enggak begitu maksud saya. Tetapi untuk mengakui Yesus di hadapan manusia saja kita takut, kita malu. Makanya itu yang harusnya menjadi sebuah tantangan iman dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Tunjukkan jati dirimu, tunjukkan identitas dirimu, jangan kau sembunyikan. Satu kali ke rumah sakit saya ditelepon untuk mendoakan seseorang. Masa-masa ini yang saya ceritakan masa-masa sebelum pandemi tentunya ya. Jadi ketika saya datang ke salah satu rumah sakit dan di situ ada seorang ibu ya melihat saya. Saya nggak tahu bagaimana yang mereka lihat dalam diri saya. Tetapi dalam penampilan itu, maka apa yang dikatakan oleh ibu tersebut? Bapak pendeta ya? Saya belum ngomong, dari jauh saya berjalan. Saya bilang, iya ibu, apa yang bisa saya bantu? Boleh pak doain suami saya nanti pak? Baik ibu, kebetulan saya lagi diminta untuk mendoakan pasien yang sudah menghubungi saya. Nanti sudah itu saya hubungin ya. Nanti sudah itu saya doakan ya. Seperti itu. Nah, banyak hal kejadian-kejadian yang demikian, yang maksud saya, itu non-Kristen loh orang. Karena dari apa? Dari cara berpakaian. Bayangkan.
Makanya saya mau katakan, kalau kita bicara tentang kehidupan iman Kristen kita, ayo dong. Sebagaimana Alkitab berkata di dalam Matius 10 ini pada ayat 32, setiap orang yang tidak mengakui aku di depan manusia, aku juga tidak akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Hati-hati. Apa yang menjadi penampilanmu, apa yang menjadi atribut dirimu, itu mencerminkan kekristenan. Itu mencerminkan Kristus. Oleh karena itu, dalam kesempatan pagi hari ini, ayo. Ada hal-hal di mana Tuhan tidak akan melakukan sebelum kita melakukannya. Saya juga tidak bilang Bapak Ibu Saudara lalu mulai menginjil, bersaksi dengan setiap orang dan berkata, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nggak usah seperti itu juga maksud saya. Kalau memang bukan karena dorongan Roh Kudus. Tetapi kan yang ada kita untuk ngomong nih, maaf nih, kadang-kadang untuk ngomong dengan yang namanya pembantu rumah tangga kita. Kita kadang-kadang nggak bisa mencerminkan kekristenan itu. Kita nggak bisa menceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi juru selamat. Tidak ada satu orang pun yang akan masuk ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita kadang-kadang merasa sungkan untuk mengatakan hal seperti itu. Kita kadang-kadang merasa berat untuk menyampaikan hal seperti itu. Ya kan? Makanya ini yang saya mau katakan. Kalau itu yang tidak kita lakukan, Bapakku di surga juga akan menyangkal engkau. Makanya ayat 33 dikatakan apa? Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Latar belakang apa yang menjadi penulisan kitab Matius pasal 10 ini memang bukanlah bicara tentang sesuatu yang seperti kita alami saat ini, di mana mereka dalam kesempatan itu ada ditangkap lalu diadili di pengadilan dan mereka harus menyangkali Tuhan Yesus. Kita kan nggak sampai yang seperti itu. Hari-hari di mana kita ada saat-saat ini adalah bagaimana kita, yang saya katakan sederhana deh, berdoa waktu kita sedang ada makan bersama, ya. Di baik itu di dalam keberadaan kita di restoran atau di mana, ya kan? Lalu juga di dalam kebersamaan kita dengan orang-orang sekitar kita di kantor, kita sampai duduk di kantor lalu kita berdoa. Kan itu mewujudkan iman Kristen kita di mana kita mengakui hanya Tuhan Yesuslah yang akan memberikan hikmat, yang akan menjaga, yang akan memberkati kita dalam pekerjaan kita. Kan seperti itu harusnya. Ya saudara, nggak perlu harus seperti apa yang menjadi saya katakan tadi. Terlihat dari jauh orang akan bilang, ibu pendeta ya, bapak pendeta ya. Nggak usah gitu. Kan itu memerlukan hubungan yang lebih lagi sehingga apa yang saya percaya, kemuliaan Tuhan terpancar dari diri orang tersebut. Tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana kita melatih diri kita untuk tidak malu mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Maka Alkitab yang berkata, aku pun tidak akan malu untuk mengakuimu sebagai anak-anakku. Apa sih yang mau kita pertahankan dengan apa yang kita sembunyikan dalam identitas diri kita? Jangan munafik. Kalau dibilang Kristen kenapa? Puji Tuhan, haleluya. Kristen kan begini. Haleluya, puji Tuhan. Kenyataannya sih nggak begitu. Kan gitu harusnya. Inilah hal-hal yang perlu dibangun dalam diri kita hari-hari ini. Ayo jangan takut menyatakan identitasmu sebagai orang percaya, ya. Menyatakan identitasmu sebagai orang Kristen. Jangan takut. Haleluya. Jadi di sini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengakuinya secara pribadi, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Harus begitu. Yang kedua, kita harus mulai belajar untuk apa? Yaitu dengan pengakuan kepada banyak kalangan, gitu loh. Ya, banyak kalangan untuk apa? Untuk mereka pun melihat di depan semua orang kita ini memang Kristen, gitu, ya. Lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan yaitu mengakui Tuhan Yesus, ya, di mana kita berpegang kepada janji-janjinya itu apa? Firman Allah, gitu. Haleluya. Nah selanjutnya apa yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita? Ada hal-hal di mana kita harus melakukannya lebih dahulu. Kalau kita tidak melakukannya, maka Allah tidak akan melakukannya bagi kita. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan,
Yaitu apa? Bahwa Tuhan tidak akan mengampuni kita sebelum kita mengampuni orang lain. Yang kedua adalah bicara tentang bahwa Tuhan tidak akan mengakui kita, ya, kalau kita tidak mulai mengakui Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga selanjutnya kita lihat di sini, ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-38. Lukas pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-38. Apa yang dikatakan di situ? Kita baca. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Perhatikan di sini. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-38? Berilah dan kamu akan diberi. Jadi jelas, kalau kita tidak mulai dengan memberi, kita nggak akan diberi. Itu hukumnya. Makanya kalau kita bicara tentang Tuhan berkati saya, ada hukumnya Tuhan. Kalau engkau mau mulai diberkati, engkau mulai memberkati. Itu sudah menjadi aturan firman Allah. Mana ada kita dengan apa yang menjadi istilahnya itu kealiman kita, kesolehan kita, yang tidak disertai dengan tindakan-tindakan. Kita baca Alkitab, kita berdoa terus, lalu kita bicara tentang berkat. Itu hukumnya lain. Kalau kita bicara baca Alkitab, kita berdoa, itu namanya hubungan. Itu namanya hukum hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, harusnya dampak dari dekatnya kita, hubungan dekat dengan Tuhan, itu akan membawa kita kepada apa? Kepada tindakan-tindakan yang diperintahkan Tuhan. Jadi kalau kita berpikir bahwa Tuhan kok nggak berkati saya, buka dulu mindset berpikir kita sesuai dengan firman Allah. Jelas loh Alkitab bilang, berilah dan kamu akan diberi. Selama tangan kita mengenadah ke bawah, yang terus-menerus kita lakukan, maka kita tidak akan melihat hukum Allah ini berlaku dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan ada banyak orang-orang dunia, ada banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengalami berkat dalam kehidupannya. Coba lihat dalam hidupnya. Apa yang dilakukan dalam kehidupan mereka? Mereka menggunakan hukum firman Allah ini tanpa disadari. Di satu sisi, jadi kita harus melihat ya sisi-sisi yang ada, segi-segi yang ada. Ini di sisi itu mereka sepertinya kok diberkati. Coba lihat apa yang menjadi latar belakang. Mereka juga adalah seorang yang suka memberi. Dan mereka mendapatkan hukum itu. Tetapi kalau kita bicara tentang keselamatan, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya mau katakan kasar mungkin kalau saya katakan bodohnya kita sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi pelitnya minta ampun. Betul. Saya mau katakan bodohnya kita kalau kita bicara tentang bahwa saya mengasihi Tuhan loh, tapi kok saya kayaknya hidupnya gak diberkati Tuhan. Lakukan hukum firman Tuhan yang lainnya. Kalau firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Karena ukuran takaran yang kamu pakai untuk mengukur, itu akan diukurkan kepadamu. Satu kali saya ingat betul, waktu Glow masih ada di Tamrin City, ya waktu itu pertama-pertama. Jadi satu kali ada seorang bapak, dia minta tolong, ya, dia bilang saya mau minta uang kepada Bapak Pendeta Gilbert sebagai orang yang ada di ring 1 pada saat itu. Tentu saya menjaga beliau. Saya bilang, Pak, Bapak nggak usah minta ke beliau. Bapak perlu apa dan perlu berapa? Dia bilang, saya perlu uang karena mama saya dirawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta.
dan keadaannya kritis. Oke, apakah dengan uang yang ada itu menjamin bahwa orang tua Bapak itu akan sembuh, sehat? Saya bilang kita berdoa ya Pak, gitu. Nanti kebutuhan apa, nanti saya coba ngomong ke manajemen, gitu. Oh dia marah sama saya. Nanti kalau mama saya mati, Bapak yang bertanggung jawab. Loh, saya bilang kenapa harus seperti itu? Iya, karena Bapak menghalang-halangi saya untuk saya ketemu dengan Pak Gilbert. Loh, saya bilang bukan. Saya bilang kita datang, kita berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Bisa kok Tuhan sembuhkan tanpa kita harus bertemu dengan beliau. Ya kan seperti itu kira-kira. Saya sampaikan, oh dia ngotot. Dia ngotot lalu sampai akhirnya dia bilang begini, saya sudah kasih perpuluhan di gereja ini. Saya bilang, oh begitu Pak? Iya, saya mau minta perpuluhan saya. Oke, saya bilang, sampai begitu. Saya bilang, oke, kita ke manajemen ya. Kita ke manajemen. Lalu saya coba untuk ajak dia. Dia nggak berani. Kenapa? Saya bilang di manajemen itu semua, setiap perpuluhan jemaat Tuhan itu ada tertulis. Jadi kalau Bapak mau, Bapak akan lihat di situ berapa banyak perpuluhan yang Bapak ada dan Bapak boleh minta. Kabur dia. Dia marah-marah kayak security datang dan dia akhirnya diamankan. Ada aja orang-orang yang agak-agak bergeser gitu ya kan. Nah ini yang saya mau bilang. Kalau kita bicara tentang bahwa memberi lalu kita berhitung, yang nggak dapat apa-apa. Kita beri sesuatu lalu kita hitung, beri sesuatu, gue udah kasih ini, gue udah kasih itu, lalu kita mulai kita mulai sounding, kita mulai sampaikan kepada banyak orang, kan gue udah kasih ini, kan gue udah kasih itu, kamu udah saya tolong, kamu udah saya gini-gini. Upahmu ya dari orang itu, nggak ada dari Tuhan, nggak ada dari Tuhan. Tapi waktu kita bicara memberi, kalau engkau memberi dengan tangan kanan, tangan kirimu tidak perlu tahu. Maka apa yang terjadi? Berkat Tuhan tercurah. Haleluya. Inilah hal ketiga yang perlu kita pahami dalam hukum kekristenan. Kalau engkau tidak mulai memberi, maka Allah tidak akan memberi. Jadi jangan dibalik-dibalik. Tuhan beriin saya dong, beri saya dong, berkat dong Tuhan. Supaya dengan saya bisa memberkati ini, maka saya akan memberkati orang lain. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau engkau udah tipikalnya adalah, tipikalnya adalah pelit. Ya, engkau adalah tipikalnya adalah orang yang suka hitung-hitungan. Gak mungkin. Karena ukuran yang kau ukurkan kepada Allah, itu yang akan diukurkan. Tapi waktu, makanya itu yang saya bilang, kalau kita mengacu kepada kejadian pasal yang keempat, ya, pada ayat yang ke-7, coba lihat di situ. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini kan jelas. Kalau orang yang suka memberi, itu mukanya lain, berseri. Senang, kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang menjadi dorongan hatinya, yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengenal Tuhan. Tapi kalau orang yang hanya mau mencari keuntungan seolah-olah Tuhan ini sebagai alat pencipta uang buat hidupnya, maka yang ada dia akan hafal, dia akan ingat kepada siapa dia kasih, kepada apa ini semua, dia kasih ini, dia kasih itu semua, dia akan ingat. Dan bagiannya ya dari orang itu. Hukumnya jelas kok. Hukumnya jelas. Haleluya. Itu sebabnya saya mau katakan, ada juga orang-orang yang bukan hanya bicara tentang dia menjadi orang yang pelit, tetapi orang yang selalu, yang saya katakan dalam episode sebelumnya, seperti benalu. Tangannya selalu ke bawah, terus makanya hidupnya susah, terus dari tahun ke tahun. Gitu-gitu aja. Loh, itu bukan karena kutukan sebuah ucapan pendeta, bukan. Itu hukum firman Allah. Itu firman Allah. Ketika engkau tidak mulai dengan memberi, maka Allah tidak akan memberi. Itu namanya hukum tabur tuai. Bagaimana mungkin kita mengharapkan sebuah pohon mangga di halaman rumah kita kalau kita tidak mulai dengan menanam biji mangga itu sendiri? Kan aneh. Kita tumpang tangan buat tempat di mana kita berharap tumbuh pohon mangga, lalu kita tuangkan minyak urapan dan kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan mengurapi setiap orang yang sakit, dan hal yang sama Tuhan juga mengurapi tanah di mana ada tempat ini, lalu akan tumbuh pohon mangga. Bisa nggak Tuhan buat gitu? Bisa, tetapi itu bukan tipikal Tuhan.
Karena tipikal Tuhan selalu mendidik, mengajar kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Kalau cuma hanya seperti itu namanya tidak menimbulkan karakter diri kita. Itu hanya menyatakan kuasa Allah. Ada situasi-situasi tertentu di mana dikatakan bagaimana ada orang yang dipenjara dalam cerita-cerita itu, ketika itu ditantang bahwa kalau memang Alkitab menyatakan benar bahwa kalau gunung ini dapat kamu pindahkan, maka engkau betul-betul adalah orang yang dikasih Tuhan. Coba seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia berdoa 3 orang ini, dan apa yang terjadi? Betul bergeser. Pindah itu kalau tidak salah terjadi di Meksiko atau di bagian negara lain ketika dia dipenjara oleh karena iman Kristennya. Situasi itu bisa saja Tuhan kerjakan. Tetapi untuk apa? Untuk sesuatu pekerjaan Tuhan yang besar. Di mana akhirnya itu menjadi berita dan orang akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau untuk halaman rumah kita lalu kita berdoa, Tuhan tumbuhin dong pohon duren dong Tuhan ya. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus semoga pohon duren tumbuh di sini. Lu untuk apa? Tanam pohon duren itu, tanam buah, tanam bijinya atau pohonnya yang sudah ada gitu. Jadi nggak usah aneh-aneh lah dalam kekristenan. Haleluya. Jelas ya Bapak Ibu Saudara, kalau engkau tidak mulai dengan memberi, maka engkau tidak akan diberi. Itu hukum tabur tuai. Makanya jangan pelit, hidup ini jangan pelit. Apa yang ada kasih. Bukan untuk mengharapkan apa yang menjadi balasan dari Tuhan, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi hal itu harus mulai dengan apa? Jelas ya. Dalam hal ini, tabur tuai ini yaitu memberi dulu. Jadi memberi itu mendahului menerima. Itu hukumnya. Taruh dalam pikiran kita. Ya. Lalu yang kedua, memberi itu justru itu adalah hukum di mana menarik kelimpahan dalam kehidupan kita. Itu sudah menjadi hukum firman Allah. Terima ataupun tidak terima, percaya ataupun tidak percaya, itu sudah jadi hukum firman Allah. Ya. Lalu selanjutnya, belajar untuk apa? Dengan memberi, akhirnya apa? Karakter kita dibentuk. Sebagaimana Allah yang maha mencipta. Dia mau datang meninggalkan tahtanya. Dan dia mau menjadi serupa dengan kita, menjadi manusia. Untuk apa? Memberi kasihnya. Itu sebabnya dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Inilah ajaran-ajaran Kristen yang diajarkan oleh Kristus dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya saya mau katakan, kalau kita tidak memulainya, maka kita tidak akan pernah melihat Allah akan melakukannya. Ya, yang terakhir, hal apa yang bisa kita lihat dalam Yakobus pasal yang keempat? Ya, kalau kita tidak melakukannya, maka Allah tidak akan melakukannya. Ya, Yakobus pasal yang keempat pada ayat yang ke-8 dikatakan apa? Haleluya, puji Tuhan. Ya, yang keempat. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Haleluya. Ini hukum yang selanjutnya. Alkitab bilang begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Dengan kata lain, kalau engkau berdosa, kalau engkau bersalah, bertobat. Dekati Allah, minta ampun sama Allah. Maka Allah akan mendekatimu, Allah akan memelukmu, Dia akan mengasihimu. Haleluya. Jadi kalau kita bicara bahwa saya sudah berdosa lalu kita menjauh, hukumnya jelas. Allah tidak bisa memaksa apa yang menjadi free will dalam kehidupan kita, apa yang menjadi keputusan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Alkitab jelas mengatakan hukumnya. Kalau kamu tidak mendekat, maka Allah tidak akan mendekat kepadamu. Kenapa? Karena engkau memiliki sifat-sifat di mana engkau keras kepala, engkau sombong. Engkau mencoba melakukan apa yang kau pikir mampu. Engkau berbuat amal baik yang seolah-olah itu adalah hal yang akan menjadikan engkau masuk surga. No. Inilah yang menjadi hukum firman Allah. Kalau engkau tidak mendekat kepada Allah, maka Ia tidak akan mendekat kepadamu. Jelas ya Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi masalah kita? Apa yang menjadi hal-hal yang memberatkan kehidupan kita selama ini? Datanglah kepada Kristus. Datanglah kepada Allah.
Maka di dalam kasih-Nya, Ia akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya serta berkat-berkat-Nya. Tapi selama engkau malas baca Alkitab, malas untuk berdoa, membangun hubungan pribadi dengan Allah, gak usah mimpi deh untuk melihat berkat Tuhan. Mungkin kau hanya melihat dengan apa yang menjadi bagian-bagian yang seolah-olah bahwa ini berkat Tuhan. Ada berkat Tuhan yang lebih besar lagi dalam kehidupanmu. Minimal damai sejahtera Tuhan ketika engkau mengalami tekanan-tekanan hidup di akhir zaman ini. Bahkan dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita pagi hari ini dapat menuntun, membawa kita mengerti untuk hal-hal yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukannya, maka Allah tidak akan melakukannya. Kalau kita tidak memulai untuk melakukannya, maka kita tidak akan melihat Allah akan memulai untuk melakukan dalam kehidupan kita. Hal apa? Yang pertama, belajar ya untuk mengampuni orang lain. Karena Alkitab berkata di dalam Matius 6 ayat 14-15 sudah kita baca tadi. Bapa tidak akan mengampuni kamu kalau kamu tidak mulai mengampuni. Yang kedua, selanjutnya, bahwa sebagaimana dalam Matius 10 ayat 32-33, di mana kita harus mengakui kekristenan kita, menyatakan identitas diri kita, mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Maka di situ kita akan melihat bagaimana Allah mengakui kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa sebagaimana dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-38, kita tidak akan pernah dapat menerima kalau kita tidak mulai dengan memberi. Itu hukum tabur tuai. Belajarlah untuk memberi, dan di saatnya kamu akan menerima. Itu adalah hukum yang diajarkan. Ya. Dan akhirnya kita melihat di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 tadi, bahwa kalau kita mau bagaimana Tuhan memeluk kehidupan kita, mendekatlah kepada Allah. Selama engkau tidak bertobat, selama engkau tidak mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dalam pertobatanmu, mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan, maka Allah tidak akan mendekat. Hidupmu akan susah. Minimal saya katakan tadi, ya, walaupun itu dalam kapasitasnya maksimal, tetapi minimal saya katakan damai sejahtera daripada Allah. Sehingga apapun yang menjadi informasi, hal-hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita tahu ada damai sejahtera Allah kok, ada kasih Allah kok. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kiranya apa yang menjadi peran firman Tuhan ini boleh menuntun Bapak Ibu saudara untuk terus maju di dalam Tuhan ya. Haleluya. Sebelum saya berdoa, saya mau menyapa dulu setiap Bapak Ibu saudara yang ada pagi hari ini. Terima kasih loh buat kebersamaannya ya, dan saya bersyukur dalam kebersamaan ini. Karena itu saya mau menyapa dulu buat setiap Bapak Ibu saudara yang ada, buat hambanya ya, Pak Frankie, puji Tuhan. Shalom hambanya. Puji Tuhan ya. Selamat pagi. Salam buat keluarga. Juga ada Ibu Natali. Shalom Ibu, puji Tuhan ya, haleluya. Lalu juga ada Ibu Leni Wijaya ya. Memang suaranya kecil, yang lainnya nggak ngomong suaranya kecil Ibu Leni ya. Mungkin bisa dicek handphone Ibu atau apa yang jadi ini ya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Lalu juga ada Ibu Feni ya, Ibu Feni Fan ya. Selamat pagi Ibu, shalom, puji Tuhan, haleluya ya. Lalu juga ada Ibu Susiawati Hosea ya. Shalom Ibu, puji Tuhan, haleluya ya. Lalu juga ada Oma Sylvia Lucy ya, sama dengan Oma Frida ya. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, selamat pagi. Lalu juga ada Pak Adi Prasojo. Puji Tuhan, shalom Pak Adi. Shalom, haleluya, selamat pagi ya. Lalu juga ada Pak Devri ya, Pak Devri ya. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi. Lalu juga ada Ibu Emiliana. Puji Tuhan, selamat pagi. Lalu juga ada Ibu Ellen Jami. Puji Tuhan, selamat pagi, haleluya ya. Lalu juga ada Pak Jones, saya lihat tadi ya. Shalom, selamat pagi. Lalu juga ada beberapa yang lainnya juga ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, minta maaf kalau saya tidak dapat menyebutkan Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung, yang sudah bersama ya, karena saya hanya membaca dari iPad saya ini ya, nama-nama yang ada, yang timbul ya. Jadi kalau tidak keberatan Bapak Ibu Saudara ucapin shalom ya, selamat pagi, supaya tampil di kolom komentar dan nama Bapak Ibu Saudara itu ada di dalamnya ya. Puji Tuhan. Tapi saya nggak perlu begitu juga lah Pak Pendeta. Yang penting saya boleh bisa bersama dengan Pak Pendeta bersama setiap pagi. Puji Tuhan, itu pun juga baik adanya ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara
Saudara mau supaya saya sapa ya setiap paginya, saya mau Bapak Ibu Saudara juga menuliskan dalam kolom komentar yang ada. Puji Tuhan, haleluya. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, Pak Pendeta sudah cukur kumis dan sudah cukur jenggot. Iya, karena hasil swab saya negatif. Jadi itu ucapan syukur saya. Istri saya yang bilang, ada cepat janji saya. Ya sudah, saya bilang itu ucapan syukur saya karena saya sudah hasilnya negatif. Jadi saya buang dulu ini kumis sama jenggot yang ada. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Biarlah kita terus sukacita di dalam kita mengikut Tuhan ya. Ada bagian-bagian kita yang harus kita lakukan ya. Jangan tunggu-tunggu. Nah, ada bagian Tuhan yang akan Tuhan lakukan. Izinkanlah Tuhan melakukan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, sukses buat Bapak Ibu Saudara. Kiranya di kesempatan weekend ini, ya, di kesempatan akhir pekan ini, Bapak Ibu Saudara sehat-sehat selalu. Aktivitas apapun yang dikerjakan diberkati Tuhan senantiasa. Kita berdoa, haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara di dalam apa yang menjadi aktivitas hidup mereka sepanjang hari ini. Diberkatilah di dalam dagang mereka, usaha mereka, toko mereka. Diberkatilah di dalam bisnis mereka yang ada. Begitupun dalam pekerjaan mereka pun Tuhan juga kiranya memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Secara khusus kami juga berdoa untuk kesehatan masing-masing yang ada. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Nike. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus, mujizat Tuhan nyatakan, kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus, terjadilah mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Begitupun juga kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang mengalami gangguan kesehatan hari ini. Sembuhlah oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang mengalami gangguan kesehatan hari ini sembuh. Hamba menghardik segala roh kelemahan, roh yang menimbulkan sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak punya kuasa di tubuh kami yang ada. Karena tubuh kami bukanlah tempat sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya hamba juga berdoa, dijauhkanlah virus corona atas kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Bahkan kalaupun ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang ada dalam isolasi mandiri maupun juga yang sedang dirawat di rumah sakit oleh karena paparan virus corona, sembuhlah oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan doa kesembuhan ini, haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami juga berdoa memberkati buat setiap keluarga rumah tangga mereka dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah suami, istri, bahkan juga anak-anak, bahkan juga anak mantu, cucu, orang tua mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Hari-hari di mana kami ada dalam pandemi COVID-19 seperti ini, kami tetap percaya ada jaminan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat dalam perayaan ibadah esok hari pun Tuhan juga kiranya memberkati. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pun Tuhan urapi, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga memberkati buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Shalom Allah turun atas Indonesia. Berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, berkati para menteri, berkati kepala daerah, berkati juga buat TNI, Polri, maupun juga Panglima, maupun juga Kapolri yang ada. Berkati juga buat para medis, dokter, perawat, suster, brother, semuanya diberkati Tuhan. Dijauhkanlah mereka terpapar dari virus corona dalam menangani setiap pasien-pasien COVID yang ada. Keluarga mereka pun dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami juga berdoa memberkati buat daerah-daerah yang mengalami bencana alam pada kesempatan waktu lalu. Tuhan kiranya kuatkan hati mereka, hiburkan hati mereka yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, dihalaukanlah kiranya bencana alam atas bangsa kami Indonesia dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya Bapak Ibu seragasi dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana
Bagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kebersamaannya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jangan lupa bersama saya ikut melayani. Saya melayani Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara melayani yang lainnya dengan men-share atau membagikan apa yang menjadi kebersamaan kita dalam program Ajaib Sabdanya ini ya. Tuhan Yesus memberkati, sukses menyertai Bapak Ibu Saudara. Ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristus lah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Shalom, haleluya.